Hai, ini Irma. Kali ini aku ingin cerita tentang sepatu. Ya, mungkin bagi seorang siswa, sepatu adalah hal yang lumrah untuk dimiliki. Meskipun mungkin ada beberapa siswa yang tinggalnya jauh di daerah. Kadang sepatu dan beberapa peralatan sekolah menjadi mewah dan langka. Namun, aku tidak akan cerita tentang seorang yang tinggal di daerah, karena aku tinggal di daerah yang lumayan dekat dengan supermarket, toko alat tulis, dan juga peralatan sekolah. Aku tinggal di daerah yang cukup dekat dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Hanya saja, kemampuan dari kedua orang tuaku yang menjadi faktor utama, aku gak punya sepatu. Aku bahkan lupa dari mana aku memiliki sepasang sepatu yang kugunakan sekolah sehari-hari. Mungkin pemberian dari tetangga atau sanak saudara. Bahkan, aku pernah loh dengan terang-terangan meminta kepada sepupuku yang usianya 5 tahun di atasku. Karena saat itu aku harus pinjam sepatu warna putih, sementara aku gak punya. Dan ketika aku izin kepada sepupuku tersebut, dia menjawab dengan santainya, "Pakai aja, toh aku jarang pakai sepatu itu." Sehingga pada saat waktunya aku harus mengembalikan sepatu miliknya, tapi aku justru memintanya, "Mbak, sepatunya buat aku ya." Ingatanku udah mulai kabur, sehingga aku gak terlalu jelas mengingat reaksi dari sepupuku itu. Apakah dia memberikan sepatunya dengan senyuman, wajah datar, atau kaget karena gak menduga apa yang aku ucapkan. Jadi selama aku sekolah dasar, aku sama sekali gak pernah beli sepatu. Tapi aku juga gak pernah ke sekolah tanpa menggunakan alas kaki ataupun sendal. Setiap tahun ajaran baru, mungkin hanya 2 atau 3 siswa yang gak pernah beli barang baru. Dan aku selalu menjadi list siswa tersebut. Hingga suatu hari di tahun pertama sekolah menengah, ada satu kali kelas aku harus lepas sepatu dan meletakkannya di lorong depan kelas. Aku saat itu tidak terlalu menghiraukan kondisi sepatuku yang memiliki lubang di bagian sol bawah. Pada saat aku memakai sepatu tersebut, lubang itu gak akan kelihatan. Tapi, kalau sepatunya dilepas, maka akan terlihatlah lubang yang menganga tepat di bagian bawah tumit. Sehingga lantai ataupun tanah kelihatan tuh dari atas. Salah satu temanku menyadari kondisi sepatuku yang keduanya sudah berlubang. Keesokan harinya, dia tanya, apakah aku mau memakai sepatu bekas miliknya. Meskipun bekas, kondisinya masih bagus sih, gitu katanya. Ya, tanpa pikir panjang, aku akan niat baiknya. Meskipun dia tidak pernah mention alasan kenapa dia memberikan sepatunya kepadaku saat itu, tapi aku menyadari bahwa kemungkinan niat baiknya adalah berawal dari dia melihat kondisi sepatuku di tempo hari. Lalu kuterima sepatunya dengan senang hati, tapi
ada sedikit rasa malu yang tidak bisa aku tutupi. Esoknya langsung kugunakan sepasang sepatu itu. Meskipun ukurannya jauh lebih besar dari yang biasanya aku pakai, ya karena temanku memang lebih bongsor daripada aku yang kecil. Tapi jujur, sepatunya memang jauh lebih nyaman karena sol sepatunya belum aus dan juga masih empuk. Sepatu itu menemani hari-hari sekolahku untuk waktu yang lumayan lama, mungkin hampir 1 tahun, hingga suatu siang ketika aku berjalan pulang dari sekolah, aku merasakan sepatu itu tidak terlalu nyaman untuk digunakan berjalan. Karena aku penasaran, akhirnya aku menengok ke bagian bawah. Ternyata alas sepatunya mencuat ke belakang. Jadi, sepatuku yang diberikan oleh temanku itu, bagian tumit belakangnya robek. Untungnya rumah udah dekat, jadi aku gak perlu memakan waktu lebih lama untuk segera melepasnya. Tapi aku juga berpikir, besok aku pakai sepatu apa ya ke sekolah?